Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa, amma ba'du. Ingkang kula hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, ingkang kula hormati Bapak Kapolsek Dampit, ingkang kula hormati para rawuh sedaya, bapak-bapak dan para pemuda dan pemudi Sumber Kembar, khususnya RT2 RW 10. Alhamdulillah dalu menika kita sedaya diparingi maksiat afiat saged rawuh wonten dalemipun Abah Kosim. Mugi-mugi rawuhipun kita sedaya, mugi-mugi acara dalu menika manfaat dumateng kita sedaya, manfaat dumateng kampung, manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam kita aturaken dumateng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi turja syafaatuhu, mugi-mugi syafaatipun beliau kelak di hari kiamat kita semua pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, dalu menika acaranipun ingkang kula set grup niki ngopi bareng Kapolsek Dampit. Jadi acara dalu menika boten acara sing tegang tapi ngopi bareng. Biasanya kan wonten polisi niku medeni. Alhamdulillah niki Pak Kapolsek iki rawuh tiba ini buatan pati medeni. Nanti matur semanuwun bareng rawuhipun Bapak Kapolsek. Mugi-mugi rawuh panjenengan saged dadosaken kampung kita sedaya aman dan mugi-mugi istiqomah dados pengayom masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Acara dalu menika boten tamu-tamu nggih, namung pembukaan, sambutan langsung mari Pak Kapolsek, dilanjut Pak Kapolsek, dialog dan mari ditutup doa. Monggo dalu menika kita buka dengan surat Al-Fatihah. Mungkin acara dalu menika berlangsung aman dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya menika sambutan dari Bapak RW. Bapak RW mboten saged rawuh. Menika mangke perlu diketahui niki sanes hajate abanangan niki hajate kampung. Rencananya niku Pak Dan iki disalap wonten pos niku ngajeni abanangan niki. Keranten saniki musim hujan, kuwatir niki udan, dan niki alhamdulillah abanangan niki bersedia ditempati kediaman beliau. Niki mboten tempat eton niki sak kacan-kacan iki. Kula tawari nyumbang aqua mboten purun, nyumbang rokok mboten purun. Matur sumanuwun Pak nggih, mugi-mugi amal panjenengan dipun terami, mugi-mugi dibalas pahala ingkang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Apa iki nggih mboten purun sambutan nggih, tapi saniki kula peksa nggih. Sepatah dua kata dari beliau. Monggo Pak. Pak RT ini saja ini. Dipaksa ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolsek Dampit, Mas nopo Pak niki kula lek manggil. Kersane akrab ya, cek mboten canggung niki kan acaranya kan ngopi santai ya. Panggil Mas mawon enggak? Cewek no beliau ini nggih. Yang saya hormati
para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, dulur-dulur sedoyo, warga Sumber Kembar. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Kula mboten matur kata-kata nggih. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Kapolsek Dampit yang sudah meluangkan waktu hadir di sini di tengah kami masyarakat Sumber Kembar. Meskipun acara ini sangat sederhana, tapi momennya luar biasa. Di sini kita menjalin silaturahim, mengedepankan kebersamaan untuk menjaga ketertiban di masyarakat bersama-sama. Ngabutan kula ini sama beliau ini sangat kagum sekali, gitu loh. Beliau ini masih muda, prestasinya sangat luar biasa. Selalu keliling dari desa ke desa, setiap yang ada di Kecamatan Dampit untuk mengedepankan silaturahim. Inilah beliau ini, Kapolsek kita ini, ya, calon Kapolres, calon jenderal ini ya. Kita doakan ini, semoga Allah dijabahi. Amin. Untuk teman-teman PP nanti bisa mengagendakan ya ngopi bareng sama Mas Kapolsek di wilayah masing-masing sama masyarakat diundang, okay? Untuk rekan-rekan biar sama-sama menjaga Kamtibmas bersama-sama sarang-sarang, okay? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur suwun prawune Mas Kapolsek, okay? Sehat selalu jenengan. Terima kasih sudah mengayomi kami sebagai masyarakat di wilayah Kecamatan Dampit. Sukses selalu, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, untuk selanjutnya gimana kok langsung dan Bapak Kapolsek nih. Tapi saderenge nyuwun izin dan nggih nyuwun wekdalipun sekitar 5 menit wonten amanat saking Pak Lurah kali BPN Badan Pertanahan Nasional. Niki nyata Pak nggih. Para rawuh yang kula hormati, kalau dulu ada namanya Prona. Prona itu singkatannya apa? Prona itu kepanjangannya Proyek Operasi Nasional Agraria. Nah, ingkang sakmenika PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Intinya nggih sami, yaitu program pemerintah untuk sertifikasi tanah secara massal. Terus tanah kalian bangunan ingkang boten gadah dereng gadah sertifikat niki diharapkan untuk ikut program niki kersane biayanya niku boten awis, boten larang. Jadi kersane saged aman anak putune panjenengan kula sedaya boten wonten sengketa nggih. Lah untuk tahap awal niki yaitu pemetaan niki yaitu pengukuran tanah. Yang diperlukan untuk pengukuran tanah niki inggih menika pemasangan patok. Sinten sing masang patok? Sing masang patok niki warga niki abot. Nggih. Misal diperlukan pihak ketiga untuk mengukur nggih mboten napa-napa. Sing penting niki setelah peta patok semua terpasang, nanti ada petugas dari BPN datang
langsung diadakan foto satelit. Insya Allah ada drone-nya yang nanti citra dari gambar itu langsung masuk secara online. Patoknya nanti itu dicat merah. Kados di kepolisian kan diwajibkan nomor kendaraan itu warna putih, kesannya sangat terbaca oleh sistem. Jadi makanya patoknya warna merah agar dapat dibaca oleh sistem. Jadi nanti sertifikat tanah itu berupa digital. Seandainya dicetak, ini namun satu lembar, bagian depan itu ada nama, alamat, nomor bangunan, plus koordinat. Di baliknya nanti ada gambar petanya. Jadi pengukuran ini penting untuk sebagai langkah awal sertifikasi tanah. Proses pemasangan patok ini ingkang kertas untuk bagi ini harus mengetahui tetangga sebelah, ada tanda tangan tetangga sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur dan sebelah barat. Harus ada tanda tangannya. Bagaimana kalau tetangganya sedang bepergian misalnya? Harus ada tanda tangannya. Di nopo carane maki tanda tangan lengkap dan harus diberi materai 10.000. Jadi ini resmi, bukan main-main. Di situ ada tanda tangan yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab atas yang saya tulis. Jadi ini kok mungkin saya ditanggalkan, tapi saya ini fokus dan keamanan dan ketertiban masyarakat. Misal sing masalah sertifikasi ini makin saya lanjut temui boten rokok tapi pun kata-kata. Soalnya ini pasti wonten sosialisasi kedua lagi. Tapi info ini pasti dereng pati lengkap. Maka insya Allah Pak Lurah, Pak Dirau, wonten mriki dengan saged tanglet sing watah. Insya Allah maka bersama BPN. Jadi saya ini fokus dan Bapak Kapolsek. Ini jarang-jarang Kapolsek rawuh. Bahkan yang kita sampaikan wonten kirang kumin nyuwun pangapunten. Boten salam. Ingkang acara selanjutnya ini dari Bapak Kapolsek sekaligus dialog. Makin jangan sakit curhat. Terus si Pak Kapolsek ini bersedia dicurhati masalah nopo mawon. Ngombe es tarik di Afghanistan. Dumateng Bapak Taufik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amadatin sarati Abah Nanan, yang semati Ketua RT, para alim ulama sesepuh yang ada di sini dari pemuda Pancasila, seluruh warga. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dapat saling curhat di sini. Ya. Intinya nanti saya minta tolong nggak usah terlalu formal, kita sharing, nggak apa-apa dengan curhat apapun nggak masalah. Nanti kita upayakan. Mungkin kalau memang bukan tugas saya, nanti saya akan sounding ke dinas terkait seperti itu. Kemudian ada langsung saja Pak biar
tidak terlalu formal juga. Ada saya memang mengkhususkan akan berkeliling ya ke desa-desa, Pak. Kapan hari ke Batu Retno, ke Desa Pojok, ke Pamotan, itu ya intinya penyuluhan malam. Jadi pintu malam sekaligus silaturahim kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang bukan hanya yang golongan tua, tapi juga anak-anak muda. Terutama yang paling banyak, Pak, di sini perlu saya sampaikan, memang kapan hari saya juga bertemu dengan anggota Direktorat Narkoba di Dampit karena penangkapan di Dampit. Nah, dengan adanya Direktorat Narkoba ke Dampit, dari Polda Jatim ke Dampit, berarti kan narkoba di Dampit itu masih beredar, masih ada. Nah, ini akan saya sampaikan bahwa narkoba itu bukan hanya sabu-sabu, Pak, sebenarnya. Narkotika dan obat-obat terlarang itu sebenarnya ada 3 ya klasifikasi, dari narkotika, kemudian psikotropika, dan obat-obatan terlarang atau obat keras. Nah, di sana sebelum kita menginjak kepada narkotika, sebenarnya kita awal harus mengetahui apa sih obat keras itu. Sebenarnya di sekitar kita itu ada, Pak. Obat keras itu ada, ya. Bukan hanya yang diedarkan oleh anak-anak muda, kemudian dibuat untuk fly dan lain sebagainya, enggak. Tapi di sekitar kita itu ada sebenarnya. Nanti akan saya kasih contoh, nanti mungkin di akhir sesi, nanti mohon izin, Pak, nanti barangkali punya salah satu obat ya yang ada tabletnya, itu ada nomor registernya, nanti tak buat contoh, nanti tak sampaikan. Jadi di sana ada obat, namanya obat keras, obat bebas terbatas, ada obat terbatas, ada obat psikotropika, ada obat narkotika. Di apotek ada Pak. Di apotek itu ada obat bebas, ada obat terbatas, ada obat psikotropika dan obat narkotika. Di apotek itu juga ada. Mulai obat keras, obat psikotropika dan narkotika itu harus memperoleh resep dokter. Harus ada resep dokter. Jadi intinya setelah mungkin dari sini dengan mengetahui bahwa itu obat keras, jangan sekali-kali dikasihkan ke orang lain. Ketika jenengan katakan tidak bisa tidur ataupun sering terjaga, kemudian dikasih resep dokter. Nah, di sana ada obat yang obat keras atau obat psikotropika, dikasih ke jenengan. Nah, jenengan tidak tahu, dikira mau ikut balik dokter, wes nggak apa-apa, tak ngomong, nggak boleh, Pak. Ya, kalau jenengan nanti sudah mengetahui, nggak boleh langsung kasihkan ke orang, itu sudah melanggar. Jadi obat itu kalau cocok dengan jenengan, belum tentu cocok dengan orang lain. Belum tentu cocok dengan orang lain karena diagnosanya berbeda dan juga efeknya juga berbeda. Karena apa? Karena ketika obat itu dikasihkan ke orang lain, mungkin jenengan tidak punya riwayat diabetes atau jenengan tidak punya riwayat hipertensi atau darah tinggi, tapi yang jenengan berikan ada riwayat hipertensi. Nah, itu juga akan berpengaruh pada yang bersangkutan. Jadi kita nggak boleh kecuali obat bebas dan obat terbatas. Ya, itu yang boleh diberikan. Tapi kalau obat keras nggak boleh, Pak. Nanti saya kasih contoh bagaimana cara mengidentifikasi obat ini obat keras atau tidak. Dan ini jarang sekali disampaikan oleh dokter atau oleh perusahaan farmasi kepada masyarakat. Tapi ini khusus saya sampaikan ke jenengan, biar itu jenengan waspada. Oh, ini yang tak kasihkan ini apa? Obat keras. Kalau obat keras itu pasti efeknya juga keras, ya. Karena bahan obatnya juga dari bahan kimia yang keras, ya, seperti itu. Kemudian
Ada lagi selain obat keras ya, ini masih obat keras yang beredar di masyarakat, khususnya di anak-anak muda itu namanya pil trihexyphenidyl. Kalau sini pil trihexyphenidyl. Kemudian pil trihexyphenidyl ini diramu lagi sama orang yang tidak bertanggung jawab dengan industri, ya, menjadi pil double L. Ya. Tulisannya Latin, Pak, double L. Saya lupa tadi nggak bawa. Saya punya contoh di kantor tadi nggak bawa. Pil double L. Pilnya warna putih, bulat, kecil, nggak ada gerenjengnya, ya, langsung pil aja. Ada tulisan L Latin 2, LL gitu, yang Latin. Itu double L. Di dalamnya mengandung pil trihexyphenidyl. Apakah pil trihexyphenidyl itu dikhususkan kepada orang yang dia untuk obat anti Parkinson, Pak. Anti Parkinson itu apa? Anti Parkinson itu orang yang biasanya kejam, biasanya gini ya, bergetar ya, biasanya gini gitu ya. Tapi itu nggak boleh langsung diberikan, itu harus menggunakan resep dokter sebenarnya. Dan juga orang gila yang ngejam biasanya. Jadi pil trihexyphenidyl ini biasanya diberikan di rumah sakit jiwa, ya, untuk orang gila. Biasanya orang gila yang ada yang kejam, motor terus gitu, itu biasanya dikasihkan. Nah, efeknya apa kalau orang normal dikasih obat itu? Ya sudah, mau menentok wis dilakukan apa orang nyaut, dia sudah baik. Nah, dan efeknya apa? Saraf yang ada di otaknya itu putus. Saya punya pengalaman di Pasuruan, dulu saya masih jadi kanit narkoba di Pasuruan, itu pernah mengamankan pelajar memakai pil ini, trihexyphenidyl ini. Dia memakai atau mengkonsumsi obat ini mulai kelas 1 SMP, dan saya amankan waktu itu kelas 2 SMK. Nah, kemudian efeknya apa? Saya suruh membaca 2 buku bacaannya saja, ya, 2 lembar ya, 2 lembar aja, Pak, 1, 2 lembar buku bacaan yang dia bawa sendiri. Saya suruh baca, ya. Saya kasih waktu 1 jam, 1 pun tidak ada nyantol, Pak. Benar, 1 kalimat poinnya itu nggak ada yang nyantol. Padahal saya suruh belajar, nggak bisa nyantol karena sarafnya sudah putus. Seperti itu. Kemudian kalau pil trihexyphenidyl itu sebenarnya pilnya warna putih, ya, ada logo Y. Logo Y ada titiknya itu depan. Nah, pilnya putih bulat, ya. Itu ada logo Y, ada titiknya di tengah. Kemudian ada juga yang tulisannya kalau nggak salah THD atau ini ya, kalau nggak salah. Pokoknya TRHD kalau nggak salah. Ya, trihexyphenidyl. Itu. Yaitu untuk anti Parkinson. Itu yang banyak beredar, Pak, khususnya di pemuda. Bagaimana caranya dia masuk ke anak-anak kita? Ada salah satu cara yang pernah disebutkan oleh salah satu tersangka saya dulu waktu saya meriksa narkoba. Itu dia mengajak temannya ngopi, Pak, saya suruh ngopi. Kemudian tanpa sepengetahuan yang bersangkutan diisi pil. Saya suruh pil diudek, ya, diaduk. Nah, kebetulan temannya ini punya masalah keluarga, entah itu dimarahi orang tuanya, entah itu seperti apa, ya. Kemudian dia punya masalah. Kemudian dia minumlah kopi itu. Nggak seperti biasanya. Setelah minum kopi,
dia ngefek, wih ini kopi ini kok anu ya aku malah tambah enak gitu, ndak ini mau tak kayak anu om cek rada tenang, nah gitu. Awal-awal gitu, udah dia obatnya, kilo awal kasih pak, kasih satu, ya kok anu baik dari mana kok juga untuk aku, dikasih gratis, kasih gratis. Setelah dikasih gratis, kemudian caranya itu, kalau mana pilih, wah aku minta duit, kamu tuku nang aku itu tuku pisang soalnya nang koncoku. Nah, akhirnya belilah dia, beli 15.000 pak, nggak mahal, 15.000 dia beli. Habis itu beli, kemudian yang temannya ini akhirnya kan, waduh, aku lagi ngetok apa susu dukun teh, aku sanggup teh wis ngene. Nah, katakan saya sebagai tersangkanya ya waktu itu ngene, awakmu dolno pil iki nang ngene beliaunya ke si A gitu. Wis dolno kok awakmu tak kei pil, jadi awakmu tak bonusi dua pil. Pokoknya di serano tuh ayo kok beli anu kok tak cukup ya. Setelah diserahkan, dikasih uangnya dikasihkan ke saya toh. Itu. Jadi itu rentetannya awal mulanya ya seperti itu pak. Dikasih dari ngopi bareng ya, tapi ini nggak ada pilnya loh pak. Nggak ada pilnya loh. Jadi seperti itu. Jadi dia awal mulanya tersangka saya menjelaskan seperti itu. Kemudian menginjak lagi setelah obat keras adalah obat psikotropika. Obat psikotropika itu kalau di apotek itu ada salah satu contoh itu adalah pil Calmette. Calmette itu warnanya biru apa, grenjengnya itu ya. Itu warna biru dongker ya. Kemudian pilnya itu bulat, warna biru muda. Nah, orang yang mengkonsumsi ini, ya, ini Pak berdasarkan pengalaman loh Pak, ya bukan saya yang meminum, tapi orang lain yang meminum ya. Itu ketika dia minum itu, dia cenderung lupa dompetnya ini setelah minum itu. Efeknya gitu. Jadi dia itu tidak tahu, bisa kayak orang gila gitu loh Pak. Nggak main di takoni ya nggak ngerti, lali Pak. Karena sarafnya sudah terganggu. Nah, menginjak lagi selain psikotropika ada narkotika. Narkotika itu banyak macamnya, ada yang bentuk tanaman dan bukan tanaman. Yang tanaman jenengan tahu sendiri mungkin seperti ganja gitu kan. Kapan hari sekitar 3 bulan yang lalu saya sendiri nangkep di daerah pojok ada yang nanam ganja. Ternyata dapet itu luar biasa. Kalau si nanam ganja bisa loh Pak. Bukan hanya sapu-sapu, ternyata ada yang nanam ganja. Saya itu. Nah, ternyata dia itu habis masuk penjara, kemudian dia berkomunikasi dengan yang di penjara, dia membeli biji ganja udah ditanam. Jadi kalau ada yang mencurigakan, ya mohon saya diberitahu nanti. Ya. Nanti bisa ke 110 atau ke WA saya atau bisa ke nanti tak kasih nomor WA juga ya, WA teks di Polres Malang. Kemudian narkotika itu juga apakah ada di apotek? Ada Pak. Ada. Itu ada apa? Pil itu ya, pil narkotika itu ada khusus untuk pecandu narkotika. Itu ada untuk terapi biasanya. Itu terapi. Nah, nanti ya untuk contohnya nanti Pak ya.
nanti mungkin mungkin ada musyagrib atau apa. Nah, nanti tak kasih contoh. Kemudian yang berikutnya kami mungkin Pak RT juga sudah ditembusi. Kita mendata warga kita yang mungkin hidup sendiri, lansia, punya penyakit. Nah, kenapa kita datakan? Karena rata-rata banyak kejadian dia hidup sendirian, punya riwayat penyakit tidak tidak terpantau, sehingga ketika dia meninggal baru lebih dari 3 hari baru diketahui. Nah, itu kita mencegah hal itu, jadi kita bisa mendata ketika paling tidak Babin Kamtipmas saya itu tahu rumahnya gitu. Saya memang tugaskan mereka untuk tahu rumahnya yang bersangkutan. Ketika ada suatu hal, mereka harus segera muncul. Kalau ada bantuan, paling enggak mereka juga kita menyalurkan kepada mereka. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentang Siskamling. Kita juga mendata Siskamling kapan hari dari jajaran Muspika atau Forkopimcam itu diperintahkan oleh Ibu Gubernur, Pangdam dan juga Kapolda Jatim untuk mendata Siskamling dan mengaktifkan kembali Siskamling. Karena apa? Karena Siskamling adalah ujung tombak di desa, ujung tombak di warga. Kami juga keliling, tapi memang personil dan keterbatasan dari Polsek juga nggak mungkin bisa menjangkau satu malam 12 desa. Tapi kami mohon kalau ada informasi cepat disampaikan ke kami. Dan selanjutnya bisa menghubungi ke call center 110. Apapun laporannya akan kita tindak lanjuti. 110 itu yang sering kita sosialisasikan kepada masyarakat biar masyarakat tahu. Jadi dengan telepon 110 nanti diterima oleh Polres. Polres akan menyampaikan ke kami. Kalau Polres nggak mengangkat telepon 110, maka akan tersambung ke Polda. Polda tidak mengangkat 110 dari jenengan, akan tersambung ke Mabes. Nah, kalau sudah Mabes yang menerima, maka Kapolres yang akan ditegur. Seperti itu. Jadi petugas kita yang ada di Polres ada operator sendiri Pak 110. Nanti yang bersangkutan akan menghubungi kami di Polsek untuk menindaklanjuti laporan ini. Kemudian setelah Siskamling mungkin khususnya masalah Bandengan, Bandengan, ya mungkin jenengan juga di sini juga pernah ada ya Pak Bandengan. Kami mengharapkan Bandengan itu tidak melibatkan anak-anak belajar, khususnya pada saat jam-jam sekolah. Biasanya Bandengan itu saya juga sudah menyampaikan ke salah satu grup Bandengan untuk tidak melibatkan anak sekolah, karena bagaimanapun dia akan belajar biasanya. Kecuali hari Sabtu ya Pak. Kalau hari Sabtu tidak ada masalah karena hari Minggunya libur. Kalau di sini kan Senin sampai Sabtu sekolah masuk ya Pak. Ya Pak. Sekolah masuk Senin sampai Sabtu. Kalau di Kota Malang Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu libur karena full day. Pulangnya jam 3:30 sore. Kemudian mungkin itu ya. Kemudian ini Pak, ini ada salah satu obat tulisannya data. Oh ini
ada. Nanti monggo bisa dilihat ya Pak. Bilangnya kecil Pak. Di sini ada DKL. Nah ini ternyata ini obat keras Pak. Nih DKL. Nih, di sini ada nomor register. Nah, jadi di bagian atas ini, mungkin kalau tidak memakai kacamata, mungkin bisa melalui handphone ya di Zoom. Di sini ada tulisan 3 huruf cepat, nomor register, ya. DKL. Yang perlu kita antisipasi adalah yang huruf kedua, ya, DKL, karena K itu adalah obat keras. Nah, kalau T itu obat terbatas, boleh. Kalau B, ya, DBL gitu ya, itu boleh Pak. Ya, boleh atau bebas dikasihkan. Kalau seperti ini DKL ini tidak boleh dikasihkan ke orang lain karena obat keras, ya. Dan harus menggunakan resep dokter. Beliaunya pasti mendapatkan ini dari resep dokter. Enggak, karena apotek tidak melayani penggunaan atau melayani pembelian obat keras tanpa resep dokter. Tidak boleh, ya. Monggo dibersani. Ini di atas ya ada nomor ini Pak. Nah itu kita sendiri DKL. Nah DKL. Nah ini obat keras. Kalau yang ini nomor registernya yang ini. Ada sebenarnya. Sini kecil loh. Ini nomor register ini sama DKL juga. Sama. Kalau Bodrek ya ini Bodrek DBL. Nah, Bodrek DBL ini ada DKL. Monggo kalau mau bersani. Nah, jadi huruf kedua setelah ini. Nah, kalau nggak ada dipakai HP di Zoom, ya, di Zoom. Jadi di sana juga ada P Pak. P itu psikotropika. Ya, P itu psikotropika, tapi itu dengan resep dokter harus. Ya. Kalau N itu narkotika. Jadi jenengan harus kalau dikasih obat orang, jenengan lihat itu aja. Kalau obat keras jangan terburu-buru diminum, Pak. Jangan terburu-buru diminum karena harus menggunakan resep dokter. Khawatir apa? Berpengaruh pada tubuh jenengan. Ya. Seperti itu. Mungkin ada lagi Pak? Kita santai mau nggih. Monggo kalau mau menyampaikan suatu hal, saya siap. Kemarin lusa saya juga koordinasi dengan masalah jalan raya itu karena dicurhati banyak jalan berlubang. Saya juga koordinasi dengan BPTD untuk melakukan penambalan di jalan Semeru ini ya.
ke sini harus ada. Kemudian masalah gini, ini masalah SIM ya, masalah SIM di Polres Malang ini bukan hanya kantor SIM-nya bukan hanya di Singosari Pak, di Kepanjen ada, di Tegaron, di Talangagung. Nah, itu ada kantor SIM. Kalau jenengan mau, monggo. Karena apa? Karena saya mengatakan ini karena untuk jenengan sendiri. Karena apa juga? Karena SIM, ya SIM itu untuk melindungi jenengan dari perkara hukum. Ya, ketika jenengan senggolan karo sama teman, sama orang, ya, kemudian tidak mau kekeluargaan, masuk ke ranah hukum sampai ke pengadilan, sampai di depan hakim. Nah, zaman nggak punya SIM, nah katanya belai opo jenengan. Itu loh Pak. Gunanya SIM itu bukan kami dari polisi atau dari Polres itu mau memaksa sampean untuk buat SIM enggak. Tapi itu demi jenengan sendiri SIM itu. Ya. Karena di wilayah Polres Malang khususnya itu tahun 2024 itu ada 700 kejadian kecelakaan lalu lintas dan 300 diantaranya meninggal dunia, dan sekitar 75% korban meninggal dunia itu adalah anak atau usia produktif 0 sampai 25 tahun. Ketika korban kecelakaan lalu lintas itu meninggal dunia, maka otomatis mungkin kepala keluarga, orang yang bekerja menghidupi keluarga tidak ada. Akhirnya perekonomian keluarga terganggu seperti itu. Jikapun korban tidak meninggal dunia dan luka-luka ataupun mengalami cacat, akhirnya dana yang seharusnya digunakan untuk membeli makan atau membeli keperluan lain akhirnya dicurahkan atau difokuskan kepada biaya pengobatan seperti itu. Jadi kami menghimbau juga kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati di jalan raya. Aku nggak mau sampai gawe helm, tapi lebih baiknya pakai helm karena helm ono di toko, kepala nggak ono di toko. Karena ada kejadian Pak di sini di Asal Jaya, sebelahnya Asal Jaya itu ibu-ibu ya, ibu-ibu kecelakaan di temper truk kalau nggak salah deh. Akhirnya jatuh ke aspal karena nggak pakai helm, meninggal dunia. Nah, beliaunya yang tahu di Asal Jaya itu. Nah, karena mungkin dia nggak jauh sebenarnya, nggak jauh. Dia bukan jauh ya. Dia dari rumah itu nggak jauh, perginya nggak jauh. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Ketika ditanya kadang ditanya polisi, wah nggak kadoan nanti itu, padahal beliaunya itu nggak jauh, cuma ya itu. Ya selain mungkin sebelum berangkat berdoa, ya mungkin kita melengkapi diri dengan perlengkapan supaya selamat kabeh. Lek doa tok enggak ono ikhtiar jalurnya Pak Yai yo. Nah, nanti kita harus berusaha dan berdoa. Nah, berikhtiar dan berdoa seperti itu. Kantor SIM di Tegaron, monggo, bukan hanya jenengan ya, mak itu loh. Tes di sana lulus Pak, 99,9% itu lulus. Apalagi jenengan mungkin yang sudah lama. Dan biayanya berapa? Biayanya 210 sekitar gitu. Karena untuk 220 ya. Karena untuk biaya di BRI itu 110 untuk yang baru kalau nggak salah.
kemudian psikologi sama kesehatan. Cuma bayar itu, yang lain tidak ada. Lintasannya gimana? Teori sampean bisa nanti pasti dikasih link ya untuk belajar. Link apa? Soal. Karena untuk belajar itu tadi ketika sampean tes itu pasti ada di situ. Jadi harus ada scan barcode atau link ya. Scan barcode itu pasti ada linknya. Masuk ke link nanti sampean ada apa untuk belajar. Kemudian kalau nggak bisa praktek, biasanya prakteknya lintasannya besar loh Pak, segini sekitar 1 meter lebih. Nggak ada angka 8 sekarang, saya itu nggak ada angka 8. Cuma sampai disuruh jalan, berhenti di lampu merah, kemudian jalan lagi, ada perlintasan kereta api, berhenti, belok, itu aja kok. Dan itu kalau sampai jenengan gagal, katakan menyentuh tanah, kemudian ngulangi lagi, kalau nggak salah dikasih kesempatan 1 kali lagi untuk mengulang. Jadi biar lulus. Kalau jenengan ragu-ragu, siang itu kalau nggak salah bisa ke sana untuk nyoba lintasan. Nyoba lintasan boleh. Enggak apa-apa kalau sore jangan nang ngene Talang Agung ning Tegalon nyoba sih. Oh, enggak apa-apa. Kalau enggak gitu jenengan nunggu orang itu kan ada yang duluan, Pak. Nah, itu apa sih caranya? Kan gitu biasanya. Nah, caranya cek lulus ya apa? Nah, itu ada. Dan caranya jenengan Pak, mama itu saya itu umur berapa ya mama ya? Umur 50-an lulus Pak. Saya itu. Padahal orangnya gemuk juga, ya, bawa nggak harus pakai motor di situ, pakai motor di jenengan sendiri boleh, ya. Nanti ditanya sama petugasnya pakai motor sendiri atau motor di sana, boleh kan pakai motor jenengan sendiri. Itu gunanya apa? Gunanya buat jenengan sendiri. Kalau berproses hukum, jenengan harus punya pegangan. Ya. Paling enggak mengurangi kesalahan jenengan. Pernah kejadian 2 senggolan, yang satu punya SIM, yang satu nggak punya SIM. Ya yang menang dimenangkan yang punya SIM sama Pak Hakim. Ya, seperti itu. Mungkin ada lagi. Oh, curhat mawon iki. Boten iki pun santai mawon. Nah, santai. Pak RT. Oh iya, mantap masalah PTSL itu apa namanya? Kalau kita ngurus sendiri mungkin mahal lah ya, mungkin 17 jutaan dari BPN. Tapi kalau kita melalui program PTSL ini paling enggak apa biasanya ya, ini nggak tahu lagi, biasanya itu diminta untuk berkontribusi ya, paling enggak ngekai makan orang BPN kalau kesini ya kan, orang kesini kan panitia itu nggak duit Pak biasanya. Lalu buatan bikin jenengan panitianya orang duit biasanya, apalagi ngerjano apa pemberkasan PTSL itu bisa sampai 24 jam ya. Saya pernah tahu sendiri panitia itu mengerjakan tim IT-nya itu sampai jam 1 itu masih di depan komputer Pak, jam 2 itu masih di depan komputer. Nah besok lagi ke lahan untuk pengukuran, mendampingi BPN. Ya, BPN kesini mosok ya kate di paling gak ya kan di keimanan kan dikasih apa kue seperti itu. Nah itu kontribusi jenengan ke apa, ke panitia. Kalau ada yang nggak bayar nih, ya memang nggak bayar Pak, tapi aturannya memang di peraturan bupati itu ada biaya 150.000 ya, ada biaya 150.000
Tapi regane patok biasanya di tempat seket gitu, tidak betul salah. Bila seket patok sampai masuk terlalu papat pak, gitu. Patok yang jenengan papat. Lek jenengan bayar 1 seket, nopo boten kurang. Itu hanya apa? Saya nggak membela siapapun, tapi kita sebagai sama-sama manusia, warga, ya, paling enggak kita panitia yo kerjanya soro, bakasnya yo nggak siji. Itu biasanya ada jatahnya kalau nggak salah ada 200 atau 1000 ya tadi. Kemarin beritanya tuh 1000 sertifikat kalau nggak salah di Kelurahan Dampit. Tapi belum tahu lagi. Yang jelas monggo diajukan. Ya, kalau memang mau kontribusi nanti bisa dibicarakan dengan Pak Lurah. Saya berharap tidak ada konflik nantinya ketika ada penarikan dana oleh panitia. Yang penting dirembuk, enake opo, amrine opo. Biasanya kalau panitia wis mau ya akhirnya sampai kursi DW negara BPN, ya habisnya lebih banyak seperti itu. Bukan tidak mau, tapi kalau prosesnya nggak jalan, ya akhirnya ya itu pak kalau ngurus di BPN itu mahal pak, gitu. Ke notaris belum ke notaris, gitu. Notaris harus biro. Mungkin itu aja. Ada lagi monggo yang perlu disampaikan, nggak apa-apa. Monggo Pak Karti. Ayo, ke masyarakat. Monggo. Ayo, Mbak. Ayo, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Kapolres Karti, ada caranya. Pak Ibu. Ini tahu Pak aja gitu. Ya saya ibu-ibunya ya. Tahu kedengaran nih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sekali kami warga Jalan Widorono. Kami Nolga. Betul Pak, apa saya? Yang paling terbaru ini jalan raya ini memang padat Pak kalau pagi. Karena sekolah terutama. Pikiran pulau pribadi nih sama selama ini masih pribadi. Kok mau mengenai asal itu koyok di jalanan kelang wis ditambahi apa nih Pak cercokan ya itu pikiran saya kok sudah gimana gitu loh ya gitu. Soalnya memang dari arah sana ini anak SLTP SLTA itu pagi luar biasa. Nah terpaksa yang di dekat sini yang ini kemarin itu resek jalan yang itu loh Pak yang sana itu apa jenis jalan itu dalam bisa mengganan segini berarti sendiri cecek nih kalau di Pak Jepit itu dulu sering diperbaiki pernah di aspal Swadaya ada di aspal gimana ada gimana gitu ya sekarang ini tempatnya betul kuat rontok kabeh bahkan nonton sing jeglong lah kalau kali baca-baca diganten yang jeglong ini diguruki ben-ben truk-truk itu wah jenenge iki ayo apa jagles mari katuru bicara cek kan liwat kene menisan cek liwat ngono serono tapi ya menjelaskan bagi teman-teman sopir-sopir yang besar-besar itu kalau lewat lurus itu kan apa ya nekuknya ya di PMI itu kan agak gimana gini dari sini kalau enak sebelah sana kalau belok ke kiri juga agak gatal di Malinda itu malah kanan juga itu gimana itu kalau mungkin kami bisa mendapatkan terima kasih Pak Sukardi. Kalau jalan pelebaran jalan Pak, saya sejak menjabat di sini itu sudah ada informasi untuk pengajuan. Namun demikian kemarin lusa juga kita mengajukan ke BPBD untuk pelebaran jalan. Namun informasinya memang anggarannya ada efisiensi Pak.
Nah itu saya juga istilahnya ngomong dari sana udah ada efisiensi, saya juga nggak bisa ngomong. Nah seperti itu. Namun terima kasih Pak Supardi, nanti saya sounding lagi ke BPTD karena kantornya bukan di Malang Kota Pak, kantornya di Lumajang. Karena jalur Turen sampai dengan Lumajang itu ikut ke BPTD Lumajang, ke provinsi Kementerian Pekerjaan Umum ya, yang ada di Lumajang kantornya ya, itu. Kemudian untuk jalan ini terima kasih, nanti coba saya sounding ke Pak Camat ya, nanti barangkali ada, karena jujur kemarin memang untuk dana di kelurahan itu nggak ada Pak untuk perbaikan jalan ya. Nah kalau status jalan nanti kami sampaikan untuk barangkali di musyawarah musrenbang nanti bisa dianggarkan kembali khususnya Kelurahan Dampit, biar pengajuan mungkin entah tahun depan, entah mungkin bisa segera ya. Nanti kita sounding lagi baik ke kelurahan maupun ke kecamatan, karena jalan ini kan memang infrastruktur utama dari masyarakat ya. Kemarin lusa juga saya dicurhati, ada memang selain pelebaran jalan, lampu penerangan ya, itu juga kita sampaikan. Kemarin juga kita sounding ya, surat sudah meluncur, namun demikian kita belum menerima balasan surat ya, tetap kita sampaikan. Terima kasih Pak Sukardi. Yes. Monggo yang lain. RT, saya mau disampaikan, monggo. Pak. Gak apa-apa, monggo. Mas Supardi, monggo. Pak Jupri. Waalaikumsalam. Mengenai obat-obatan ini mau Pak, misalnya terus tiang awam demikian bukan mesti itu obat terlarang. Misalnya wonten tiang sakit baru boleh obat sing paling mandi narkotik misalnya dilalah didoli, ternyata obat itu si larangan itu masa langsung dicekel polisi. Misalnya Nggih, matur suwun Pak Pak Sumardi. Nggih, alhamdulillah, terima kasih. Memang banyak ketakutan masyarakat tentang obat-obatan. Namun demikian, ini Pak, apotek itu juga memang mandi ya. Tapi apotek itu punya apoteker dan juga dia itu mempunyai prinsip SOP sendiri, prosedur sendiri, mempunyai prosedur sendiri. Jadi dia tidak akan melayani obat keras, obat psikotropika maupun narkotika tanpa resep dokter. Kalau jenengan beri ke apotek obat paling mandi, gimana dikasih obat yang paling mandi dari obat terbatas itu atau obat bebas. Jadi bukan obat keras ya, seperti itu. Kalaupun obat keras mungkin tapi gini, kalau apotek itu melayani seseorang itu sudah ada undang-undangnya Pak, tidak apa-apa, jangan konsumsi tidak apa-apa. Tapi yang salah nanti apoteknya, yang akan ditindak apoteknya, bukan jenengan yang penerimanya, bukan. Nah itu karena undang-undangnya itu yang mengedarkan Pak ya, yang mengedar, siapa yang mengedarkan? Nah kan apotek ya mengedarkan makanya tadi saya bilang kalau jenengan punya obat seperti ini obat keras ya,
jangan langsung dikasihkan ke orang. Nah, kalau jangan kasihkan ke orang, berarti kan mengedarkan. Gitu. Nah, berarti kan saya yang salah kalau saya ngasihkan ke orang seperti itu. Maka dari itu di sini dengan saya fahamkan bagaimana antara mengedarkan dengan yang mengkonsumsi. Ya, seperti itu. Jadi kalau konsumsi tidak ada masalah, Pak. Kalau ada sesuatu hal bagi yang mengkonsumsi dan mempunyai efek, katakan tambah sakit parah, ya cikal sopo, ya sing ngasih obat. Seperti itu, bukan yang mengkonsumsi. Seperti itu, Pak. Jadi kalau dia ada pelanggaran di apoteknya yang tak cekel, Pak. Seperti itu yang saya amankan. Jadi nanti apotek juga bisa dibekukan, Pak. Bisa apotek memberikan obat yang tanpa resep dokter, obat keras maupun obat psikotropika, bahkan obat narkotika tanpa resep dokter itu bisa dibekukan itu apoteknya. Jadi izin operasinya sudah dicabut. Kalau dioperasi, maka kita segel, kita amankan. Seperti itu. Monggo, mungkin ada lagi. Gak apa-apa dari Mas Didit. Saya dulu, Pak. Oke. Nanti monggo. Saat ini kan musim hujan ya. Kemarin di kampung sini niku rame masalah got buntu. Yang dimasalahkan niku banyak sampah yang menyumbat. Kalau ditinggali sampahnya niku, insya Allah niku bukan dari warga kampung sini nih, Pak. Insya Allah kiriman dari warga luar kampung sini. Lah, nopo wonten sanksi pidana untuk yang membuang sampah sembarangan. Terus misalnya pulau masang banner nggih, dilarang buang sampah di kampung sini. Kalau Anda melanggar, dikecek Pak polisi ya. Serius Pak, nanti kalau udah melakukan banner Pak. Oke, gini Pak RT. Sebenarnya ada peraturan daerah dari Perda ya. Perda itu tentang larangan membuang sampah ya di lokasi seperti aliran sungai, itu nggak boleh. Itu ada perda sendiri. Silakan nanti mungkin bisa dilihat ya perdanya. Saya juga lupa nomor berapa. Namun sebenarnya di sana perda itu tidak mengatur masalah ancaman hukuman pidana penjara. Di sana hanya ancaman pidana denda. Nah, bagaimana penjaranya mungkin itu dipiring Pak. Ya, dipiring kalau nggak salah 3 bulan. Juga maksimal 3 bulan kalau nggak salah. Dan dendanya berapa kemarin ya? 15 juta atau berapa kemarin itu. Nah, itu bisa sampai buat banner di sana. Aturan dari perda itu dengan masukkan ke dalam banner. Nanti boleh. Nah, nanti bawahnya sampai KI Polsek David Kawopo. Kayak logonya polisi Rapopo. Mengetahui Polsek David ngoten nggih. Nah, iya monggo. Mengetahui Polsek David dan Muspika David, Camat David Kawopo gitu. Nah, tapi jadi wis kamet deh ini ya Pak Kapolsek. Iya, lah aku mau dari nih. Kalau kasih logo, biasanya kan kasih logo aja. Apa logo Polri sama Polsek David gitu. Apa-apa. Monggo. Logonya Pak yang ini Pak. Orangnya. Tapi jangan pajak foto saya Pak ya. Nanti saya terkenal nanti. Jangan dipajak foto saya. Saya sama dengan Kapolres yang lama, saya sebenarnya nggak suka apa ya nebeng-nebeng foto di banner-banner itu kan saya nggak berkenan sebenarnya. Monggo. Terus nomor laporan itu Pak, selain nomor 110, apa nggak bisa yang lebih simpel itu Pak? Misal nomor WA atau apa? Kalau Kapolsek David nanti tanya ke apa nama aja. Kalau saya ini ada nomor WA Sugap atau WA teks ya.
Jenengan catat nggak apa-apa. Apa? 0811 48 2000 0811 48 2000. Nah, jenengan simpan di HP jenengan. Nah, dicoba titik gitu aja, maksudnya sama kasih titik baru dikirim, nanti ada balasan ke sana. 0811 48 2000 WA teks Polres Malang. Nah, WA Polres Malang. Tapi ini nggak bisa ditelepon ya Pak, ini nggak bisa ditelepon, hanya WA. Kalau ada kejadian 110 kan, kalau nggak punya pulsa berikut. Loh, bebas pulsa. 110. 110 itu bebas pulsa. Oh. Nah, malah yang WA Sugap ini yang pakai paketan. Nah, coba dengan ya. Tadi. Hah? Cetak. Ya. Nah, titik gitu. Sudah gampang. Sini ada balasan di sini langsung naik ya. Sudah. Nah, sudah. Bisa Pak RT. Ya, sampun ada balasan. Otomatis. Dicoba sih nggak apa-apa. Nanti ada balasan lain otomatis. Itu ada informasi kalau jenengan butuh informasi ya mesti carane STNK ku hilang. Nah, ini syaratnya apa aja? Jenengan tanya di situ. Ngetik nggak apa-apa. BPKB ku hilang. Dengan carane ya apa? Ya tanya di situ nggak apa-apa. Nanti dijawab oleh operatornya. Sudah Pak RT. Monggo, Sampun. Mas Didit mungkin ada. Teman-teman DP ayo, apa sih sampaikan sama Mas? Melanjutkan pertanyaan mengenai Pak. Tunggu suara. Oke, izin melanjutkan tentang obat-obatan yang dijelaskan tadi. Itu kalau orang awam itu memang tahunya kan kita tanya ke temennya yang mungkin sudah sembuh duluan dari sakitnya. Jadi kan kemarin minum obat apa Pak kan begitu. Terus dikasih obat yang mereka minum dan mereka itu biasanya kan langsung beli di apotek. Nah, kayak contoh tadi obat-obatan yang ini itu kan kebetulan saya juga beli dari apotek dan kebetulan juga tadi ada yang kar gitu ya. Dan ibu pripun kalau misalnya dari pihak Mustika atau Polsek itu lebih menggalakkan untuk penjualan obat untuk yang dosisnya itu keras seperti itu. Kan biasanya orang itu tahunya nggak cuma kemarin minum obat apa gitu kan, terus beli di apotek. Kebetulan ini saya juga beli di apotek dan keterangannya kan ada yang keras begitu kan. Katanya dengan tadi kalau obat keras itu penjualannya lebih ke resep dokter gitu kan. Kenyataannya kan saya bukan dari resep dokter juga begitu. Tadi mungkin nanya teman terus dikasih obat resep ini terus beli boleh begitu kan. Terus juga tadi ada semacam psikotropika, terus mungkin ada semacam yang narkotika. Itu kalau misalnya memang dilarang untuk kesehatan itu kenapa bisa dibeli sama orang yang umum gitu kan di apotek. Terus untuk
untuk masalah sampah kan kita khususnya Kecamatan Ampit kan sama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih atau mungkin terbebas dari banjir gitu. Sementara ini itu kalau misalnya ada hujan deras terus durasinya itu lama, biasanya kan dari arah kaki 5 ke perempatan masjid biasanya kan pasti banjir itu. Nah, mungkin lebih digalakkan lagi untuk pemberitahuan ke masyarakat atau mungkin ke lingkungan itu lebih menjaga sampahnya dari sungai-sungai itu di Unian. Terima kasih. Terima kasih Mas Yudit. Jadi masalah obat kita tidak bisa memaksakan karena apotek punya SOP atau prosedur sendiri siapa yang akan dilayani untuk pembelian obat. Dan khusus psikotropika dan narkotika itu tidak mungkin dilayani Mas, tanpa resep dokter tidak mungkin. Kalau obat keras itu biasanya nyuri-nyuri apotek itu. Kalau psikotropika saya pastikan sama narkotika tidak mungkin dilayani tanpa resep dokter. Dan itu pun dokter yang spesialis, tidak mungkin dilayani. Kalau dokter umum meresepkan obat psikotropika dari apotek nanti pasti tanya barangkali, ya, tidak mungkin. Kalau obat keras itu biasanya nyuri-nyuri Mas, nyuri-nyuri. Dan siapa yang menindak itu biasanya dari dinas kesehatan. Dinas kesehatan setelah mendapat laporan dari kepolisian, dia akan menindak apotek tersebut. Ya, kita bisa melakukan atau per surat dengan bukti-bukti yang ada untuk melakukan asistensi. Obat keras kalau dijual 1 kali peringatan, 2 kali peringatan, 3 kali ditutup apoteknya, seperti itu. Ya. Kemudian yang masalah sampah dari Pak Camat kemarin bulan kalau nggak salah, waktu saya baru di sini itu sudah asistensi masalah sampah yang di pasar. Di pasar itu sing buang sampah itu sebenarnya sampah pasar itu khusus untuk pedagang pasar, bukan untuk orang luar. Tapi kenyataannya orang Gunung Kelop, orang Jambangan buangnya neng Mas di pasar biasanya seperti itu. Ditegur bolak-balik, dijaga. Kita pernah jaga juga sampah. Jaga apa? Ini pembuangan sampah yang di pasar itu. Tapi namanya orang banyak ya Pak. Ya lama-lama kita ya capek sendiri gitu. Nah, Danis bolak-balik. Ya terus sing ngeyel wadah. Padahal kan bisa langsung dibuang di sini toh. Langsung dibuang di sumber kembar sini toh. Ada tempat pembuangan di sana. Namun ya gitu. Kita sudah himbau, sudah kasih banner dan lain sebagainya, nangkap, marahi, sudah kita lakukan Mas. Tapi ya gimana, kadang buangnya itu jam 2 malam, enggak sambil lewat jam 12 malam diuncal loh, enggak, bukan di ini ya Pak, bukan di dalamnya, bukan di dalam sampah, di pinggirnya itu loh. Padahal dulu itu bagus loh, dulu itu dikasih bunga-bunga itu bedanya pembuangan sampah itu. Sekarang waduh dilempari orang. Ya mungkin kita harus menyadarkan masyarakat bahwa pembuangan sampah itu harus di tempatnya seperti itu. Ya biasanya sih dari faktor kebiasaan, mak yang buang rono, bapak yang buang rono, anaknya melu-melu. Biasanya gitu, biasanya ya. Dan saya waktu lewat, kebetulan tadi itu lewat di jembatan, mak sama anak itu berhenti jembatan. Tak kira ngapain? Buang sampah Pak. Ya Allah, ini ya opo sih? di sungai, buang sampah di sungai.
kebetulan saya lewat ya terus kadang dibuang ya saya mau marahi ada anak kecil. Nah anak kecil kalau sudah tahu maknya buang sampah di sungai pasti besok lusa tahun depan 10 tahun depan lagi 10 tahun lagi ketika dewasa ya buang bisa nih Rono pasti ya, karena diajari oleh maknya itu. Kalau dari yang tua-tua nggak membiasakan membuang sampah di tempatnya, insya Allah anaknya ya di tempatnya. Mungkin ada lagi, gimana sudah terjawab atau belum? Masjid. Karena itu perda ya Mas. Kalau perda kita terlalu masuk ke dalam perda, kok aku di Seneni Patupan terantip itu tugasnya Satpol PP sebenarnya ya, tugas Satpol PP. Apalagi masalah parkir, kok aku masuk masalah parkir kok di Seneni Disub Pak Kapolsek malu-malu masalah parkir ya, tapi saya masalah parkir intinya tentang kantor Mas, jangan sampai ada kejadian-kejadian ya, kita antisipasi ya, contoh kita yang banyak curanmor ya, curanmor itu biasanya ditinggal ya, motor ditinggal tanpa pengawasan atau ditinggal nang sawah terus ada yang geletak ya, gak dikunci setir dituntun wong itu kebanyakan Pak. Dan kawan hari itu yang kalau ada hajatan ya itu antisipasi kalau bisa ada tukang parkirnya, karena ada spesialis pencuri sepeda motor khusus hajatan. Saya itu hajatan go orkes go manten ya, itu ada. Kemarin lusa sudah kita amankan, sudah kita tahan, dan alhamdulillah penyakitnya tidak ada bisa yang di hajatan Pak, tapi yang di sawah itu sih belum ditangkap ya, belum ketangkep yang khusus untuk nyuri di sawah. Jadi untuk yang ke sawah mungkin antisipasi kita sama-sama beritahu kalau ada. Kalau bisa ya dikunci ganda lah Pak, dikunci ganda, tuku gembok ya, tuku gembok di gembok cakrame. Kalau di gembok cakrame orang itu kalau orang lewat ya dia nggak punya kesempatan itu nggak mungkin nyuri. Kalau diginikan kemudian lolos ya wis 12. Ya, kalau enggak cakrame dikasih gembok, ya, gembok yang roto api lah, seperti itu. Soalnya saya tahu sendiri di daerah Majang Tengah itu ya, sepeda, yes, ya mohon juga diberitahu anak-anaknya Pak, di sekolah-sekolah itu sing pakai motor biasanya paten geledak, jadi ke sekolah bawa motor ya wis pokok di serana tukang parkir malah tinggal. Kadang apa anak-anak muda itu dulu bantengan apa pokoknya diparkir di situ yo kayak dikunci setir tok ditinggal nggak ada yang jogo. Nah itu seperti itu ya, karena kejahatan itu ada niat, ada kesempatan. Kalau tidak ada dua itu, ya nggak terjadi Pak. Ada kesempatan tapi tidak punya niat, ya nggak terjadi. Harus punya niat, karena kesempatan, ya nggak terjadi. Kalau itu dua-duanya ada, niat kesempatan ada, ya sudah terjadi curang. Mungkin ada lagi Pak RT? Ada lagi nih Pak. Mungkin sis kambing ideal itu Pak. Maksud saya itu, saya senang kalau ada si kambing ini. Biasanya teman-teman juga serempak gitu, cuma
Dan sejak dulu gimana sih medial kota kone itu mulai sore sampai itu yang belum kami formulanya yang belum tahu. Mana ini Pak? Kita sering koordinasi ya Pak untuk siskamling itu yang ideal memang mulai jam 9 malam ya, karena orang itu lengan mulai jam 9. Kalau di desa saya sarankan jam 8 karena sepi kan. Marisa biasanya sepi. Nah, sampai jam berapa? Kalau bisa sampai subuh. Kalau bisa sampai subuh dan tapi ya gitu bergantian Pak. Seperti kami di kepolisian itu bergantian tidurnya. Ya, orang yang berjaga, pos, orang yang tidur. Jadi bergantian dibuat jam biar nggak sama-sama capek. Besok kan juga harus kerja. Seperti itu. Dibuat jadwal dan dibuat bergantian istirahatnya. Yang istirahat ya satu orang saja, yang lainnya berjaga kan gitu. Gantian 1 jam, 1 jam meneh sampean sing anu. Nah, yang 5 berjaga itu boleh. Jadi kalau biar nggak terlalu capek Pak. Nah, kalau ideal lagi ya saya pernah waktu saya di KPO Reskrim itu saya merencanakan RW bebas curanmor di Langgeng Sari. Langgeng Sari itu kasus curanmor cukup tinggi waktu itu, dan alhamdulillah waktu kita canangkan program itu tidak ada curanmor. Karena kita buat waktu itu ya cukup mahal juga Pak. Kita biayai untuk panik button dan juga CCTV. Bahkan CCTV sama HT. Kalau HT Musbika David sudah ada channelnya, mungkin bisa kolaborasi nanti Pak. Kayak yang di Poskamling bisa kolaborasi Pak RT. Channel kita di 777 nanti boleh nanti tanya ya channel. Jadi itu seluruh kecamatan David. Karena repeaternya ada di Kertoyudo. Jadi bisa menjangkau Sukodono, Baturetno, sampai Rembun, Jambangan, Pojok. Semuanya terjangkau untuk repeater, jadi tidak ada masalah. Kalau masalah HT bisa berkomunikasi. Biasanya malam itu biar nggak ngantuk, saling saut-sautan, ya, saling saut-sautan di sana. Nah, kita ada di Polsek itu ada channel juga, nanti yang piket terhubung dengan yang piket di Polsek. Kemudian CCTV, kalau CCTV ini otomatis sudah ada ya. Waktu saya di Langgeng Sari itu selain swadaya masyarakat juga dari Polres waktu itu menyediakan CCTV. Karena CCTV itu bisa diakses oleh RT RW. Ya, RT RW hanya RT RW yang mengendalikan CCTV. Kemudian panic button itu jadi gini sistemnya. Masing-masing jadi dikasih satu aplikasi Pak. Dia katakan ada pencurian di rumahnya Abang Nanang ya. Nanti panic button dipencet di rumahnya Abang Nanang. Gitu sudah ada pengumuman itu. Ada pengumuman Pak di toa ya. Toa itu di atas rumah dan menjangkau satu RT. Bunyinya habis sirine 3 kali sirine, kemudian ada kata-kata keadaan darurat, mohon para warga segera merapat ke rumahnya Abang Nanang. Jadi langsung ketika kita pencet rumahnya Abang Nanang, jadi warga sudah tahu itu rumahnya 3 kali Pak. Jadi langsung ke rumahnya Abang Nanang. Jadi itu mengurangi ketika mungkin mohon maaf kita di dalam rumah orang sing gosok-gosok di buku dipencet saja, waktu itu langsung datang semua ke rumah, salah satu rumah itu Pak.
Jadi itu inovasi di Bandung Sari. Ya, kalau di sini ya monggo terserah. Ya, dan itu mengurangi masalah pencurian dan curanmor di Bandung Sari itu. Alhamdulillah selama ada pelibatan CCTV sama HP itu tidak ada curanmor. Padahal waktu itu kan itu jalurnya alat kuliah, nggak ada curanmor, dan alhamdulillah sudah bisa diakses. CCTV-nya juga bisa diakses Pak RT, Pak RW, Pak RT sama tokoh masyarakat kalau nggak salah. Jadi bisa diakses waktu itu. Monggo ada lagi? Tentang CCTV ini Bang. Ya. Untuk wilayah Polsek ini, untuk menceritakan program pemasangan CCTV ini. Wah, sip nih. Nah, kalau programnya nggak ada Pak. Nah, dananya polisi dananya terbatas Pak. Ya. Kalau di sub ada CCTV-nya, tapi itu di sub ya. Kalau saya hanya di lingkungan Polsek ada CCTV Pak. Nah, kalau warga menghendaki mungkin ya mosok urunan goreng kayak iso dan susu kayak iso. Aku ngomong itu tuh biasanya ya urunan goreng kayak iso CCTV orang iso kan gitu ya. Orang biro CCTV biro. Ya insya Allah kalau kita punya kemauan, punya niat, insya Allah semua bisa Pak. Ya. Uran-uran kayak 1 juta di Belani tuh CCTV rawato sewu kadang sik ya, padahal sebenarnya bisa kita menganggarkan gitu CCTV 1 bulan per rumah 10.000 atau 5.000 sebenarnya insya Allah bisa Pak. Tidak lama itu, tidak lama sudah bisa terpasang semua insya Allah. Kalau punya niat ya, kalau punya niat ya, ya kalau ada niat insya Allah bisa, semua bisa, insya Allah bisa. Nah, masalah jaringan insya Allah di sini sudah banyak yang pasang wifi. Ya nanti kita tempatkan di lokasi-lokasi atau rumah masyarakat yang ada wifi-nya, kan disambungkan dengan wifi. Tapi aplikasinya satu saja, aplikasi satu. Nanti sebenarnya CCTV yang di online kan banyak Pak. Di online itu banyak, di Shopee itu banyak. Ya. Paling murah itu 65.000 CCTV. Oleh Pak. Tapi nggak rusak. Ya kan saya bilang oleh. Gampang rusak. Tapi ada yang harganya 200.000. Yang biasanya standar itu 200.000. Itu di luar memori eksternalnya. Nah, itu nggak usah pakai DVR, pakai memori eksternal saja. Nah nanti bisa di format lagi 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali di format. Nah, ya kalau 1 tera ya 2 minggu Pak. Kadang 1 bulan sih iso kan gitu 1 tera. Nah, 512 ya 512 bisa. Nah, mungkin ada lagi selain CCTV. Nah ini kalau HT, ya monggo kalau ada yang punya HT di program bareng-bareng nanti bisa connect nanti. Ini yang membagikan ini Cagus. Itu posko 2, posko 1-nya di Polsek. Karena yang megang HT itu saya, Pak Camat sama Pak Danramil. Dan itu kolaborasi Pak, pengadaan itu kolaborasi juga dengan Orari dari Cak Agus juga, Musbika dan Cak Agus ya. Anten, kemudian radio sama repeaternya di sana itu kolaborasi antara Musbika dan Cak Agus. Itu masuk
Tidak perlu khawatir karena sudah terdaftar Pak itu. Orari Musbika David ini sudah terdaftar. Jadi nggak perlu khawatir masalah di pencekalan frekuensi. Monggo yang lain. Monggo kali sambiri. Dia monggo kacanya masih utuh. Monggo. Kali ngopi. Mas Adi, monggo, ayo. Monggo, boten kalong niki. Mas Kuci, mau sudah cukup. Koyoknya tahun depan ini adalah di karnaval di Dampet. Sepertinya ya Pak. Sepertinya. Nah kalau Dilan punya niat beli CCTV ya nggak apa-apa. Untuk karnavalnya tahun depannya lagi gitu. Napa wonten dendone misal mboten karnaval. Mungkin boten ana Pak wong boten kewajiban. Pak, nanti ditanyakan ke Pak Lurah aja. Kalau mahal enggak? Karena apa sampean lho sing ngobrak warga ini. Sebicara apa? Pak Lurah nih, nggak apa-apa. Pak, untuk pelanggaran kendaraan yang ditarikan belakangan itu Pak, contohnya ya pas ngurus surat SK 5 tahunan itu baru muncul tagihan itu pelanggaran denda. Oh, CCTV ya, etle. Kena etle. Kena etle. Jadi memang gini Pak, khususnya kalau di Kabupaten Malang itu di Karanglo ya. Kalau di kota itu hampir semuanya ada di lampu merah ya. Jadi kalau dengan melanggar di sana ada dikirim surat konfirmasi biasanya. Kalau mobil atau kendaraan jenengan ini atas nama orang lain, berarti surat itu ke atas nama orang lain konfirmasinya. Kalau jenengan nggak diberitahu kalau ada surat, lah sampai tahunnya nanti waktu jenengan ngurus 5 tahunan atau balik nama itu, nanti akan diberitahu jenengan di sana harus mengurus menyelesaikan sidang tilang dulu seperti itu karena diblokir. Kemarin kakak saya itu menyuratkan 5 tahunan kena denda 500.000 dari denda kita pelanggar. Sebenarnya kalau gini Pak, 500.000 itu tergantung dari pelanggaran. Yang pertama katakan nggak pakai sabuk, nggak pakai sabuk pengaman atau menerobos lampu merah. Nah, sebenarnya dendanya itu keluar setelah sidang. Kenapa harus 500.000 dulu di transfer ke Briva? Bukan polisi Pak, ini Briva ini aplikasi ke BRI. Jadi transfer dulu ke Briva, baru pelanggaran atau surat tilang itu keluar untuk dikonfirmasi kan seperti itu. Kemudian bisa bayar 5 tahunan kan gitu Pak. Tapi sebenarnya setelah sampean jenengan dapat surat tilang itu bisa mengikuti sidang. Di sidang itu kemungkinan tidak sampai 500.000. Setelah sidang di pengadilan biasanya ada surat katakan denda jenengan kena denda 250.000. Padahal sampean sudah bayar 500.000 ke Briva. Nah, itu bisa jenengan minta surat kepada pengadilan atau kejaksaan ya, kejaksaan biasanya yang ngasih itu untuk mengambil uang kelebihan ke BRI. Itu ada suratnya Pak, tapi harus dia sendiri yang mengambil uangnya ke BRI 250.000 itu
dan menunjukkan surat, kemudian mungkin KTP-nya dan pelanggarannya, kemudian dapat uangnya. Kata nggak salah dikawin ngambilnya kelebihan uangnya. Jadi harus sidang dulu sebenarnya. Rata-rata ya gitu, bukan atas namanya ya. Dan orang yang menerima surat tilangnya nggak memberitahu ke yang membeli. Nah, akhirnya waktu macet, loh, kena dendam. Akhirnya blokir kan gitu, blokir nggak bisa diurus. Ya, bisa diurus langsung suruh bayar gitu yang manut aja. Suruh bayar, maksudnya gini, biasanya di situ ada petugas sendiri Pak, petugas privat. Jadi petugas yang khusus ngurus tilang. Jadi dengan ngurus bayar 500.000 itu untuk privat. Bukan, biasanya ngurusnya itu apa ya? Biasanya langsung melalui mobil banking atau ATM. Jadi nggak melalui uang tunai. Kalau uang tunai biasanya diganti oleh petugas menggunakan aplikasi privat itu. Seperti itu Pak. Kak Ruri yang orang kenaan bayar. Iya manut. Kalau di kota itu beneran nggak pakai sabuk, melanggar lampu merah, ya wis kena kamera. Nah, yang perlu diantisipasi juga kita di Polres Malang dan juga di kota itu ada mobil Pak, mobil etle. Mobil etle harus membayar dulu. Iya, tapi ya itu kalau dengan bisa ditanyakan Pak ini sidangnya kapan? Nah, kalau sudah selesai ya sudah, nanti bedanya berapa sesuai pengadilannya. Nanti minta konfirmasi ke kejaksaan untuk mengambil uang kembalian itu ke BRI. Yang kondisi Pak Jumri dan pengadilan. Enggak, biasanya langsung diputus Pak. Aku wis pernah sudah. Loh, bener. Saya juga pernah tilang. Loh, dulu waktu saya di Nas di Pasuruan, saya memang nggak mau lewat belakang ya. Saya pengen tahu sih, ya apa sih sidang itu. Ini ya benar. Saya pengen tahu karena saya itu rasa penasaran saya itu tinggi Pak. Gimana? Loh, kalau saya nggak ikut sidang, saya nggak bisa ngomong sampean. Jadi waktu itu saya ya nggak pakai polisi juga, saya pakai bebas, pakai biasa ke pengadilan di Arjosari ya, di Arjosari. Kemudian di sana didata nomor tilangnya berapa. Ini Pak, oh iya, nanti dipanggil. Dipanggil itu nggak satu orang Pak, dipanggil itu 10 orang. Jadi 10 orang, nomor tilang ini sampai nomor tilang ini silakan masuk. Nah, udah kamu tak putus sekian tes. Jadi kita nggak ada pembelaan gitu, langsung wes kamu kena 80.000. Waktu itu saya kena 80.000. Jadi setelah 80.000 ya sudah, saya keluar, saya langsung bayar di situ. Ada loket pembayaran sudah situ. Kemudian surat itu saya gunakan untuk mengambil STNK. Dulu seperti itu. Saya pernah sidang Pak. Saya dulu nggak pernah sidang, aku nggak bisa cerita masalah ya. Polisi mau dicekel. Polisi yang pernah tilang. Iya, saya juga pernah tilang. Waktu saya jadi kanit narkoba dulu. Jadi kan nggak pernah pakai dinas Pak saya dulu. Monggo yang lain. Kasih pun cukup ya. Oh, pun cukup. Oke, terus buat sama cekap Pak RT, sama cekap. Nggak apa-apa, curhat mau mumpung saya di sini. Soalnya banyak desa yang mungkin akan saya kunjungi, jadi mungkin nggak bisa beli di sini.
monggo. Dari PP monggo kalau ada sesuatu. Sudah cukup. Nanti mas kelas sampah, mulai teko awake dhewe ae wis. Sudah Pak Bupati. Ya, boleh. Untuk doa. Baik, terima kasih matur nuwun Bapak Kapolsek. Namun ada yang ketinggalan tadi terkait PSDL, terus pemasangan patok ini mungkin PSDL Pak. PSDL. Di patoknya itu maki warnanya warna merah. Kapan pemasangannya nanti menunggu info lebih lanjut, nanti segera dilakukan. Ini ngapunten tibanya ini PPSL ngapunten ya. Pendaftaran tanah sistematis lengkap ngapunten. Terakhir ini terkait apa Sukardi tadi yang jalan ke utara itu ini sangat diharapkan realisasinya Pak G. Kalau realisasi saya nggak bisa diharapkan kabar baiknya. Nah, saya akan menyampaikan. Ampun bosen menawi kita ini mangke menagih kabar baiknya. Nyuwun tolong apa anak mangke dipepet nggih. Padahal saya nyuwun pangapunten nggih. Nyuwun pangapunten kata kirang langkunge mangke doa ditutup dari Ustaz Sumadi saking kula matur semangat sangat kalau panjenengan sedaya mugi-mugi pertemuan kita ini manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ولي يا حميد يا مكي ويا حميد يا رحيم يا ودود أمنا بفضلك من سبق في حلال الحرم. اللهم يسر لنا أمورنا ويسر الآخرة يا ربي بالمصطفى فاجر مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Monggo, kopi ini Bang Sulim balik. Monggo, Mas Kapolsek, monggo. Mari, monggo.